Yo, what's up? Kembali lagi bersama saya Sepil dan Mauludin di channel terkece, terheboh, dan terenjoy tentunya. Nah, guys, jadi saya di sini akan ngebahas sebuah problem atau permasalahannya dari si Mbak Keke dengan sahabatnya, atau bisa kita sebut dengan si Miko, ya Miko, namanya adalah Miko. Nah, jadi setelah video kemarin-kemarin yang album pertamanya Keke yang berjudul Keke Bukan Boneka, itu sudah menjadi trending dan viewersnya dia udah nembus 15 juta. Anjir, gila banget itu. Nah, tapi guys, di balik kemanisan atau kesuksesannya itu, dia tersentil oleh permasalahan yang sepele gitu, tapi ini menjadi tiba-tiba menjadi besar gitu ya, menjadi lebih panas pokoknya. Nah, jadi ceritanya tuh si teman atau sahabatnya si Keke itu yang bernama Miko, kalau dia dibayar 200.000. Nah, terus dia juga pernah diusir sama si Keke tersebut dari rumahnya secara tidak hormat. Sombong amat. Nah, seperti apa sih informasinya? Mari kita baca saja. Jadi di sini saya sudah mengumpulkan informasi-informasi dari berbagai sumber. Nah, di sini saya akan bacakan isi dari instastory-nya si Miko atau dari si sahabatnya si Keke tersebut. Nah, jadi isinya tuh seperti ini. Dari mode buat, banyak yang bilang kenapa Miko keluar-keluar setelah tahu videonya trending. Bukannya sebelumnya sudah ada perjanjian terlebih dahulu. Jadi saya pertegas sekali lagi, tidak ada perjanjian terlebih dahulu. Saya hanya dimintain tolong buat nganterin dia kursus musik, nemenin rekaman, dan setelah itu disuruh cari dancer dan kameramen dan lain-lain yang dibutuhkan dalam video tersebut. Jadi saya carikan dan saya ajak teman-teman saya yang memiliki bakat dance. Saya tidak berpikir kalau temanku dibayar cuma segitu. Saya mengiranya beliau bisa memikirkan kerja keras mereka semua dari mulai ngelatih beliau hampir lebih dari 2 minggu sampai larut malam dan bantuin buat mikir gerakan yang cocok untuk lagu tersebut dan gerakan yang mudah dimengerti beliau. Saya tidak mempermasalahkan jumlah uangnya, tapi saya sangat kecewan ini guys, tulisannya kecewan karena beliau tidak menghargai saya. Jika dihargai jerih payah saya dan teman-teman dalam menyusun konsep dan koreo tersebut dengan baik, kita mungkin merasa adil karena dia bisa menghargai sebagai teman dan tim sukses dalam video tersebut. Nah, jadi itu adalah isi dari instastory-nya si Miko atau si sahabatnya Keke. Ya, dia mengaku kalau dia kecewa gitu kan. Kalau soal tarif, dia tidak terlalu mempermasalahkan ya. Cuman itu yang mungkin yang agak enek di hatinya si sahabatnya si Keke tersebut atau si Miko itu, karena dia tuh udah nyewa gitu kan ya, udah nyewa orang buat dancer, udah buat dekorasi, buat apa segala macam, cuman dibayar segitu ya guys. Kebayang gak sih? Terus itu dia juga dituliskannya di instastory-nya bahwa si Keke itu dilatih kurang lebih 2 minggu. Terus dia juga ditemenin sama si Miko gitu ke sana ke sini gitu buat latihan ini latihan itu gitu kan ya guys. Nah, kemudian setelah permasalahan ini semakin memanas, akhirnya si Miko ini pun bermaksud untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan datang ke rumah si Keke. Tapi setelah datang ke rumahnya si Keke, malah dia diusir gitu dengan teriak-teriak. Nih. Tapi sebelum itu dia juga di sini mengunggah di instastory-nya sebuah chatan dengan si Keke yang tiba-tiba gitu dia ngomongin tentang pacarnya si Miko. Bukan tentang masalah problem yang masalah tarif gitu kan, bukan masalah tentang fee yang diberikan kepada para pemain di video klipnya Keke, tapi dia malah seolah-olah tuh dia tuh kayak yang mengalihkan pembicaraan gitu, intinya sih kayak begitu. Nah, jadi isi chatannya tuh dia seperti ini. Tuh pacarmu dari kemarin komennya gak enak banget dilihat.
Yang katanya aku ngerebut kamu dari Mita, Kek, dan lain-lain. Awalnya dia komen aku hapus, tapi lama-lama kok gedeg. Tulis si Keke. Semoga kamu bahagia. Kemudian si Miko tuh bales. Maksudnya, maksudnya piye gitu kan. Nah, sebel aku banyak fans kamu. Katanya aku ngerebut kamu dari Mita. Padahal kamu pacaran sama siapapun loh, aku gak apa-apa. Pernah tak aku ngelarang kamu pacaran sama siapapun? Cuma kadang aku cuma kasih saran diterima ya monggo, gak diterima ya udah. Saya sudah mencoba menyelesaikan baik-baik dengan datang ke rumah beliau, tapi saya dan teman-teman saya mendapat perlakuan yang kurang baik. Saya malah diusir dengan teriak-teriak, padahal niat kita hanya ingin mempertanyakan apa maksud chat tersebut. Tapi beliau tidak mau mendengarkan penjelasan saya dan mulai dari kejadian itu malah Instagram saya dan WhatsApp saya diblok. Begitu juga dengan teman-teman saya. Jadi ini adalah awal masalahnya yang sampai sekarang saya masih bingung di mana letak kesalahannya saya dan teman-teman. Nah guys, jadi si Miko tersebut tuh juga masih bingung salahnya di mana gitu kan. Tiba-tiba dia kok ngusir gitu kan. Padahal si Miko tuh mau menyelesaikan masalah ini baik-baik loh. Dia mau datang ke rumahnya gitu kan, dia mau ngomong secara baik-baik, tapi setelah sampai dia mendapatkan perlakuan yang tidak pantas gitu ya guys, diusir. Tapi sebelumnya saya di sini mau minta maaf banget, saya bukan mau memihak ke sebelah pihak manapun karena saya di sini netral, gak memihak ke si Miko lah, gak memihak ke si Keke lah. Saya sama sekali gak. Saya di sini hanya penengahnya aja. Miko mengatakan bahwa akun media sosial dirinya dan teman-temannya malah diblokir oleh Keke. Ini pula lah yang membuat Miko dan teman-temannya bingung di mana letak kesalahan mereka. Nah guys, jadi itu harusnya tuh ya kalau ada masalah tuh diomongin baik-baik ya guys, bukan main blokir-blokiran. Malah kalau makin blokir-blokiran jadinya kita makin emosi gitu ya guys. Harusnya tuh diomongin secara baik-baik ya. Kalau nggak mau bertemu ya lewat chatan lah. Bisa gitu, gak perlu diblokir-blokir, biar semuanya jelas biar semuanya jelas gitu guys. Kemudian guys, dalam instastory-nya Miko mengungkapkan bahwa ia masih menyimpan banyak bukti soal kebohongan yang dilakukan oleh Keke. Nah Mbak Keke bohong apa lagi nih? Lewat unggahan instastory-nya itu, Miko berharap agar sahabatnya tersebut bisa lebih jujur dan menghargai orang lain. Miko bahkan sampai mengunggah ulang instastory Keke yang berisi ceramah tentang seorang yang sibuk mencari aib orang lain. Nah ini dia ya guys ya, screenshotan dari instastory-nya Mbak Keke. Melihat unggahan sahabatnya itu, Miko mengajak Keke untuk langsung bertemu dan mengklarifikasi semua permasalahan. Daripada kita saling sindir, ayo kita ketemu lalu klarifikasi semuanya biar semua orang tahu. Berani? Tulis Miko di instastory-nya tersebut. Nah guys, jadi itu dia adalah permasalahan dari si Keke yang sekarang lagi naik daun banget gara-gara album yang berjudul Keke Bukan Boneka yang trending banget di YouTube di Indonesia. Bahkan viewersnya udah nembus 15 juta. Wow banget. Good job ya Mbak Keke. Nah guys, jadi di sini saya nggak akan memihak ke beberapa belah pihak, nggak akan memihak ke si Keke lah, memihak ke si Miko lah, ke si dancer lah, ke tukang becaknya lah, ke tukang desain bajunya lah, enggak ya guys. Di sini saya hanya sebagai asik penengah aja, oke? Nah, semoga masalah dari si Mbak Keke dengan teman-temannya tersebut bisa selesai dengan baik-baik, kemudian bisa collab-collaban dan buka blokir-blokiran, bisa ya menghibur lagi di dunia per-YouTuban ya dengan mukbang ya, mukbang pentol, mukbang apalah pokoknya. Oke, dan itu aja lah sih video untuk hari ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga komen tentunya untuk share ke berbagai sosial media kalian agar orang-orang bisa berkunjung ke channel ini. Oke?